Jangan khawatir sahabat kita semuanya, kalau kita sibuk bekerja dan aktivitas lebih banyak di luar rumah dibandingkan di rumah, pasti bisa membunyikan burung anis merah ini. Pertanyaan yang sering muncul biasanya meliputi dari pengembunan, pemandian, penjemuran, pemberian EF, dan pengetesan, dan juga pengrodongan. Ada 6 pertanyaan yang sering muncul dari subscriber saya dulu. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kita semuanya? Masih semangat kan untuk terus belajar dan memahami karakter burung kicauan, ya tak? Nah, kali ini saya hadir dengan channel yang baru, channel Kicau, CK, channel Kicau. Kenapa saya ganti channel? Karena di WWDGK channel baru terjadi masalah atau problem yang baru saya usahakan untuk bisa diselesaikan secepat mungkin. Sedangkan di WWDGK channel saat ini baru nonaktif. Nanti juga akan tayang video-video, tapi tidak serajin seperti biasanya. Nah, pada channel Kicau saat ini saya akan memberi tips pada sahabat kita semuanya yang sibuk bekerja, jarang di rumah, tapi ingin merawat burung anis merah sampai bunyi dan juga gacor. Cara ini sudah terbukti ampuh. Saya sarankan pada subscriber saya yang sudah menghubungi secara langsung atau sahabat-sahabat saya yang meminta solusi pada saya untuk bisa membuat burung anis merahnya bisa gacor, padahal mereka ini sedang sibuk bekerja. Nah, seperti apa videonya? Jangan lupa tonton sampai selesai. Dukung channel yang baru ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga loncengnya dan bantu share sobat kicau. Jangan khawatir sahabat kita semuanya, kalau kita sibuk bekerja dan aktivitas lebih banyak di luar rumah dibandingkan di rumah, pasti bisa membunyikan burung anis merah ini dengan cara ini. Pertanyaan yang sering muncul biasanya meliputi dari pengembunan, pemandian, penjemuran, pemberian EF, dan pengetesan, dan juga pengrodongan. Ada 6 pertanyaan yang sering muncul dari subscriber saya dulu menangani burung anis merah yang kita itu sangat sibuk sekali bekerja. Nah, yang pertama yaitu adalah pengembunan. Pengembunan di channel Kicau itu 2 hari sekali. Tetapi sahabat kicau bisa mencari luang di mana sahabat kicau itu mempunyai waktu yang kontinu, yang konsisten, atau stabil dalam proses pengembunannya. Tidak harus 2 hari sekali. Ini adalah masalah pengembunan. Jadi, kalau sahabat kicau semuanya bisa ngembuninya itu hanya 1 minggu sekali, ya udah 1 minggu sekali itu saja, tapi konsisten. Konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Tidak harus sama persis dengan apa yang saya lakukan. Kuncinya ada di diri sahabat kicau semuanya dengan konsisten. Yang kedua adalah pemandian. Pada kasus ini, pemandian itu sebenarnya sangat penting untuk burung anis merah. Karena menjaga kebersihan sangkar, menjaga kesehatan burung, itu adalah hal yang penting untuk burung anis merah. Tetapi, kalau sahabat kita semuanya tidak bisa memandikan rutin 2 hari sekali, bisa seperti pengembunan. Kita luangkan waktu, kita cari waktu yang konsisten. Kembali lagi ke konsisten, ya bosku. Konsisten.
Jadi mandi ini bisa. Kalau kita bisanya mandinya mandi malam, kita mandi malam terus. Kalau kita bisa mandinya pagi, kita mandi pagi terus. Kalau kita bisa mandinya siang, mandinya siang terus. Kalau kita bisa mandinya sore, mandinya sore terus. Yang penting adalah konsisten, tidak berubah-ubah. Tidak mandi pagi, kadang mandi malam, kadang mandi sore, kadang mandi siang. Itu mengakibatkan burung anis merah kita kurang nyaman. Karena faktor kenyamanan ini sangat penting sekali untuk burung anis merah bisa bunyi dan juga gacor. Bisa muncul birahi dan juga muncul emosi adalah salah satu faktornya adalah kenyamanan. Begitu ya bosku. Yang ketiga adalah masalah penjemuran. Saya tak minum kopi dulu ya bosku. Buluku garing ya bosku. Seger mas. Yang ketiga adalah penjemuran. Nah, ini juga sama seperti pengembunan bosku. Jadi penjemuran itu kita sesuaikan juga dengan penjemuran, ya toh. Kalau kita bisa kalau kita bisa jemurnya itu cuma seminggu sekali, ya udah seminggu sekali saja sudah cukup. Yang penting adalah konsisten. Kalau 3 hari sekali, ya nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Tetapi tetap acuannya jangan over dalam penjemuran. Dalam waktu interval penjemuran maksimal hanya 30 menit saja. Jangan sampai kelebihan. Karena resiko terjadi atau terkena katarak itu sangat besar didapatkan dari faktor penjemuran. Dan faktor yang keempat atau pertanyaan yang keempat yang sering muncul di WWDK channel yaitu EF dan PUR. Ya. PUR apa yang saya gunakan? Biasanya saya menggunakan PUR Top Song Coklat. Top Song Coklat. Nah, ini bukan promosi ya bosku. Boleh kita menggunakan PUR bermacam-macam, banyak sekali mereknya. Tapi yang jelas saran saya itu jangan melebihi kadar protein 18%. Jadi kalau di bawahnya enggak apa-apa, tapi jangan lebih dari 18% kadar proteinnya. Itu yang satu penting untuk PUR itu untuk pilihan PURnya seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan Top Song ini? Karena memang di daerah saya itu sangat mudah sekali untuk saya dapatkan, saya cari. Bahkan di kios-kios kampung aja, bukan penjual pakan burung aja ada Top Song Coklat ini. Jadi dekat rumah itu ada. Dia juga bukan penjual pakan burung aja, tapi kelontong itu menyediakan PUR Top Song Coklat. Nah, sedangkan untuk pemberian EF ini, kalau di channel Kicau itu menggunakan setelan 321 seperti di WWDK channel. Jadi saya menggunakan setelan EF-nya itu 321, 3 jangkrik 2 hari sekali. Nah, itu kita bisa berikan pada burung anis merah kalau kita sempat memberikan burung pakan jangkrik itu pada kita, pada burung kita. Gitu. Nah, tapi kalau kita tidak sempat, bisa kita sesempatnya. Yang penting adalah 3 ekor. Kalau saya sendiri rumus patennya itu ada di 3 ekor. Nah, itu bisa kita berikan 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau 4 hari sekali, atau 5 hari sekali, atau 6 hari sekali, atau seminggu sekali. Yang penting itu tadi, kembali lagi ke konsisten bosku. Kembali lagi ke konsisten. Jadi tidak perlu kita itu merisaukan dalam pemberian EF ini. Sedangkan untuk cacing bisa kita berikan tetap seminggu sekali kan begitu, atau sesuaikan dengan kesibukan kita kan begitu bosku. Sebenarnya pemberian EF ini namanya EF itu adalah makanan tambahan, jadi wajib-wajib tidak. Kalau burung anis merah itu saya rasa banyak sekali burung anis merah yang tanpa EF pun bisa gacor dan juga teler. Itu banyak sekali, tergantung kebiasaan pola rawatan kita. Kembali tergantung keterbiasaan pada pola rawatan anis merah kita. Sedangkan untuk pemberian buah kita bisa sesuaikan dengan jadwal mandi ya bosku ya. Pemberian buah bisa kita sesuaikan dengan
jadwal mandi kita. Nah, yang penting adalah dicepuk minum. Dicepuk minum. Cepuk minum pada burung anis merah ini sangat penting sekali, karena burung anis merah yang kotorannya masuk ke dalam cepuk minum, biasanya dia itu tidak mau meminum air yang sudah kotor. Tidak mau minum air yang sudah kotor. Jadi ini penting banget untuk yang namanya membersihkan cepuk minumnya, hampir boleh setiap hari, boleh 2 hari sekali. Jadi sewaktu senggangnya kita itu kita usahakan. Jadi ibaratnya kalau kita mau berangkat kerja ya kita cek cepuk minumnya, kita cek air minumnya sudah bersihkah, kotorkah, seperti itu. Jadi kita wajib ngecek air minum, penting banget air minum. Kalau burungnya itu kotor air minumnya, biasanya dia itu nggak mau makan dan dia sakit, bosku. Ini adalah yang sering saya alami, kasus-kasus burung anis merah saya itu tiba-tiba sakit, drop seperti itu karena faktor si cepuk minum ini. Nah, tadi sempat kelupaan juga masalah pembersihan sangkarnya. Bagaimana untuk menjaga kebersihan sangkarnya? Jadi juga tidak kalah penting untuk menjaga kebersihan sangkarnya. Kalau kita memang hanya bisa memandikannya, burungnya itu seminggu sekali, ya seusahakan jangan sampai seminggu sekali itu baru kita bersihkan sangkarnya. Kita bongkar ketika burung disangkar juga tidak masalah. Tidak masalah ya bosku, yang penting kita membersihkan kotoran-kotorannya, karena tahu sendiri burung anis merah itu kalau makan itu banyak banget, dan sangkarnya itu cuma kecil, sangkar diameter 38 itu sangat kecil bagi saya ya bosku ya. Jadi burung yang besar makannya banyak, kotorannya pasti banyak dan menimbulkan gas amonia yang mungkin bisa mengganggu kesehatan burung anis merah kita. Jadi penting sekali untuk kita menjaga kebersihan sangkar burung anis merah kita, juga menjaga kesehatan pada burung anis merah kita ya bosku ya. Kalau penting bisa sih maksimal itu 3 hari sekali atau 4 hari sekali itu udah wajib langsung kita bersihkan, jangan sampai lebih dari itu. Cuma saran seperti itu bosku. Pertanyaan yang kelima yang sering muncul yaitu adalah pengecesan. Nah, untuk pengecesan ini sebenarnya penting-penting enggak ya bosku ya, penting-penting enggak. Tapi kalau tanpa kita lakukan pengecesan juga burung anis merah itu akan sedikit susah untuk muncul emosi dan juga birahi. Susah untuk bisa gacor dan tampil maksimal. Itu yang saya alamin. Nah, biasanya untuk pengecesan ini bisa kita lakukan mungkin minimal atau maksimal. Untuk pengecesan ini bisa kita lakukan paling ya 1 minggu sekali udah cukup ya bosku ya, nggak usah terlalu sering. Kalau saran saya itu nggak usah terlalu sering kan gitu. Jadi pengecesan ini boleh 1 minggu sekali, boleh 2 minggu sekali. Nah, kalau kita tidak mempunyai burung anis merah di rumah, bisa kita putarkan suara MP3. Suara MP3, suara anis merah yang ngeplong-ngeplong santai. Yang suaranya santai, bukan menghentak-hentak, bukan menembak-nembak. Takutnya kalau kita menggunakan suara yang menghentak-hentak dan menembak-nembak, takutnya burung anis merah kita yang baru, masih muda, masih bahan itu akan drop. Bukannya bunyi, malah drop. Takutnya seperti itu kalau belum terbiasa. Tapi kalau di WWDK Channel sendiri sudah terbiasa keadaan burung seperti ini, ramai seperti ini, ya udah bahan, gacor, semuanya jadi satu, saling bersautan, cuma seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ke-6 atau yang terakhir biasanya adalah masalah pengerodongan. Aduh, ngopi sih bosku, garing nih begini lah. Nah, untuk pertanyaan yang ke-6 itu masalah pengerodongan. Gini bosku, sebenarnya pengerodongan ini sangat penting untuk menjaga kenyamanan burung, karena sahabat kita semuanya, juga saya sudah berbicara di WWDK Channel dan juga masih ditambah di sini. Si boleng nih. Nah, masih dibicara di sini. Jadi untuk pengerodongan ini sangat penting untuk menjaga kenyamanan burung. Apalagi ketika kita tidak ada di rumah. Seperti ibaratnya kalau kita menggunakan sangkar yang ruji renggang, yang rujinya renggang, itu kalau tidak kita kerodong, takutnya terganggu sesuatu hal yang membuat dia kaget dan terbang
ke atas dan kepalanya nyantol, tidak ada yang tahu. Dan resikonya untuk cacat dan bahkan kematian itu adalah sangat tinggi. Nah, maka dari itu untuk kita lakukan pengerodongan full ketika kita tidak ada di rumah. Boleh kita buka ketika kita sedang ada di rumah saja. Seperti itu bosku. Kalau di saya sendiri, biasanya kalau saya di rumah gini kan, biasanya saya itu dalam waktu 1 minggu itu ada di rumahnya itu adalah 3 hari. Nah, pas saya di rumah itu biasanya saya bergantian untuk membukanya 1 hari. Jadi memang saya melakukan kerodong full ketika saya tidak ada di rumah. Dan dapatnya itu 1 minggu sekali saya ablak per setiap burung 1 ekornya. Jadi saya selang-seling untuk saya lakukan pengerodongan, ablak, pengerodongan, ablak, pengerodongan, ablak, dan pengerodongan diablak. Nah, begitu bosku. Untuk pertanyaan masalah pengerodongan bisa kita sesuaikan dengan kesibukan kita. Sebenarnya merawat burung alis merah itu mudah, tidak ribet. Yang susah itu adalah menentukan jenis kelamin burung alis merah, jantan ataukah betina pada burung alis merah kita yang kita rawat ada di rumah. Oke, demikian bosku dari WWDK Channel. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat kita semuanya, bisa memotivasi sahabat kita semuanya yang sibuk bekerja mencari nafkah di rumah. Tidak usah khawatir, burung alis merahnya pasti akan bunyi dan juga gacor dengan rawatan sederhana mungkin. Terima kasih sahabat kita semuanya yang sudah hadir di channel kita. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kita bosku.